Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini Yohan Adrian. Saya dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Jadi yang pertama yaitu ada definisi. Nah, untuk definisi ini, perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Lalu, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang pelajar. Yang pertama yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problema dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar. Contohnya kita ambil dari kota-kota besar seperti di Jakarta, dan harus dicari solusi yang tepat untuk menghindari hal-hal tersebut, agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Berikutnya merupakan ada jenis-jenis perkelahian antar pelajar. Yang pertama yaitu delinkuensi situasional. Delinkuensi situasional merupakan perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan dan memecahkan masalah secara tepat. Contoh dari perilaku delinkuensi situasional ini, contohnya yaitu perkelahian setelah pertandingan olahraga. Nah, misalnya setelah pertandingan olahraga antar sekolah, suasana kompetisi yang panas membuat para pelajar tersulut emosinya, terutama jika ada kecurangan atau hinaan dari pihak lawan. Situasi ini bisa berujung pada perkelahian massal, meskipun awalnya mereka hanya datang untuk bertanding. Untuk perkelahian remaja yang kedua yaitu delinkuensi sistematik. Delinkuensi sistematik ini merupakan perkelahian atau para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi atau geng tertentu yang memiliki aturan atau kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana lainnya. Contoh dari perilaku delinkuensi sistematik ini, salah satunya yaitu semisal geng sekolah yang sering berkelahi dengan sekolah lain, sekelompok pelajar yang tergabung dalam geng sekolah tertentu memiliki rivalitas dengan geng dari sekolah lain. Contohnya seperti tawuran antar sekolah. Jadi mereka sering merencanakan dan mengatur pertemuan untuk melakukan perkelahian di lokasi tertentu, sehingga perkelahian ini terjadi berulang kali dan melibatkan banyak orang. Terus kita sudah masuk ke dalam penyebab-penyebabnya. Untuk penyebab perkelahian ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial, meliputi tekanan teman sebaya dan persaingan. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor emosional. Biasanya para remaja ini sudah mengalami stres, kemarahan, atau kecemburuan yang berlebihan. Yang ketiga ada faktor lingkungan sekolah yang tidak mendukung, akibat sering dibully atau tidak mendapat perhatian dari guru. Di sini ada suatu surat yang di dalamnya berisi sebagai berikut. Saya akan membacakannya ini. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam.
Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga, tidak asal bela saja, sementara kebenaran disampingkan. Sebab sebagai pelajar muslim, kita diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk alam semesta. Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai firman Allah di dalam surat Al-Anbiya, yaitu wa ma arsaltuka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya 21:107. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.